Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Baik anak-anakku, teman-temanku, saudaraku sekalian, di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai materi mata pelajaran akidah akhlak bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita langsung menuju ke materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita bisa lihat kompetensi dasar dan indikator. Bagi yang ingin membaca bisa di pause. Selanjutnya daftar isi. Nanti ada 8 poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dalil nakli, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kelima, manfaat diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketujuh, mengaplikasikan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita langsung menuju ke uraian materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian kitab secara etimologi berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Setelah menjadi masdar berarti tulisan atau yang ditulis. Nah, bentuk jamak dari kitab adalah kutub, yang dalam bahasa Indonesia kitab berarti buku. Sedangkan secara terminologi atau istilah, yang dimaksud dengan kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Itu pengertian dari kitab. Selanjutnya kita pelajari. Jadi kata Alkitab dalam Al-Quran itu dipakai untuk beberapa pengertian. Yang pertama, kata kitab dalam Al-Quran menunjukkan semua kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya menunjukkan kitab suci Al-Quran secara khusus, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Terus yang terakhir menunjukkan semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd. Jadi kata Alkitab dalam Al-Quran memiliki berbagai arti atau menunjukkan beberapa pengertian. Yang pertama adalah menunjukkan semua kitab suci yang diturunkan Allah. Yang kedua adalah Al-Quran secara khusus. Dan yang ketiga itu menunjukkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman berarti percaya. Sedangkan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh kitab Allah
yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya adalah hak atau benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabula raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita bisa simak Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Selanjutnya kita bisa lihat dalil nakli dari iman kepada kitab-kitab Allah ini. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 43. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Yang kedua, yaitu dalil dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabula raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya kita bisa cermati kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apakah kitab Taurat itu? Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membimbing Bani Israel, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dalam Al-Quran tersebut, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 3. Lalu kitab Zabur. Apa kitab Zabur itu? Kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu adalah bahasa di Timur Tengah sana, kalau tidak salah di Mesir sana. Tersebut dalam Al-Quran, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan kepada nabi-nabi itu atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55. Lalu kitab Injil. Apa kitab Injil itu? Kitab Injil merupakan kitab suci berbahasa Ibrani
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti berita gembira atau berita selamat. Kitab Injil ini sekarang banyak sekali diterjemahkan ke bahasa-bahasa tiap-tiap negara, bahkan tiap-tiap suku. Jadi ada kitab Injil berbahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Dalam Al-Quran ternas nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Itu dalilnya sama seperti yang kitab Taurat. Dan kitab selanjutnya yaitu kitab Al-Quran, kitab suci umat Islam. Quran menurut bahasa berarti bacaan. Adapun Al-Quran ialah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya adalah ibadah, dan kita sebagai umat Islam ini menjadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan definisi di atas itu, kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Allah kepada Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran. Dalam Al-Quran tercantum informasi tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah di muka bumi. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayatnya bisa dibaca di situ dan bisa kita lihat, cermati artinya, bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Kalau kitab Taurat itu adalah kitab sucinya orang Yahudi zaman dahulu dan sekarang ini. Kitab Injil itu kaum Nasrani, kalau sekarang Kristen dan Katolik. Dan Zabur ini kalau sekarang sudah tidak sering dipakai. Jadi yang masih populer dan eksis sampai saat ini yaitu ketiga kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Selanjutnya kita cermati lagi perbedaan Al-Quran dengan kitab Allah yang lain atau yang selain Al-Quran. Kalau Al-Quran, kitab Al-Quran diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Nah, kitab Al-Quran ini juga diketahui sejarah dan diyakini keberadaannya, dipelajari, difahami, dan dipedomani ajarannya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan hanya untuk kaum pada masanya. Jadi seharusnya para pengikut atau orang-orang yang dahulunya itu berpedoman pada kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil, harusnya sekarang ini harus berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah penyempurna atau kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kandungan dari yang terkandung dari kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan dan jadilah Al-Quran itu. Yang kedua, kitab-kitab sebelum Al-Quran diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya. Jadi kitab suci yang sampai sekarang ini menjadi
buku yang paling banyak diterbitkan, dicetak, dibaca dan dihafal dan bahkan dipahami dan ditafsirkan itu hanya satu, yaitu Al-Quran itu. Mengalahkan kitab-kitab dan buku-buku yang lainnya. Kita ketahui perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah ada dua. Yang pertama yaitu peduli kepada orang lain. Jadi seharusnya orang yang mengimani kitab Allah itu mempunyai perilaku yang mencerminkan, yaitu dia sering atau dia itu sangat peduli kepada orang lain. Dan yang kedua, dia itu saling menasihati. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Asr itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya, lalu bagaimana mengaplikasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, kita bisa memulainya dengan contoh-contoh yang sederhana. Di sini ada 6 poin yang bisa kita kembangkan nantinya, itu bisa lebih banyak lagi dalam mengimani kitab Allah. Yang pertama yaitu ikut mengajar TPQ. Nah, bagi saudara-saudara, teman-temanku dan anak-anakku sekalian yang di kampung halamannya itu ada TPQ, yang kalian itu mahir membaca Al-Quran, bisa ikut mengajar di TPQ. Kalau kata Nabi itu kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kamu itu adalah yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu bisa dipraktekkan. Yang kedua yaitu rutin membaca Al-Quran setiap hari. Syukur-syukur punya target 1 bulan 1 juz atau punya hafalan-hafalan dan lain-lain. Yang ketiga, semakin banyak melakukan amalan-amalan ibadah baik mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Jadi baik yang wajib, yaitu yang rukun Islam itu, maupun yang ghairu mahdhoh. Apa saja yang ghairu mahdhoh? Yang di luar yang wajib itu. Yang wajib itu contohnya sholat, puasa, zakat, haji. Kalau yang ghairu mahdhoh itu contohnya sholat sunnah, tahajud, duha, kayak gitu, sedekah, itu ghairu mahdhoh, silaturahmi dan lain-lain. Yang keempat, semakin banyak mohon ampun, jadi semakin takut dan banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kelima, semakin banyak melakukan kegiatan dakwah menyebarkan ajaran Islam. Jadi lebih giat lagi mendakwahkan Islam. Dan yang keenam, bangga karena mempunyai kitab yaitu Al-Quran itu yang menjadi pedoman dan rujukan semua ilmu pengetahuan atau sains dan ilmu teknologi, serta terjaga keasliannya. Jadi Al-Quran yang dibaca pada waktu Nabi tahun 1400 Masehi dan sekarang ini 2021 itu sama, ayatnya sama, terus suratnya juga sama. Lalu kita lanjut ke hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu yakin terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Yang ketiga,
kagum dan takjub terhadap makna kandungan Al-Quran. Dan yang keempat, memberikan kemantapan dalam menjalankan agama Islam. Jadi diharapkan dengan memahami, mempelajari, dan mengetahui setiap detail ayat, setiap detail surat, dan keseluruhan dari Al-Quran ini, harapannya kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, dan kita bisa lebih takut, sehingga kita itu bisa berharap dan hanya menyandarkan seluruh apapun dari diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini sudah akhir slide, dan terima kasih karena sudah menyimak sejauh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.